saudara. Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan, saya lihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita pagi hari ini. Amin Bapak saudara. Tetap bersukacita. Orang yang bersukacita beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita datang kepada Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan pengharapan. Kalau kita hari-hari ini kita lihat begitu besar kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mari saya undang Bapak saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita buat mendengarkan firman, buat menyembah Tuhan, memuji Tuhan hari ini. Kita tutup mata sebentar, kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Ketika hari pertama ini di tahun 2021, kami bersyukur kami masih ada Tuhan. Kami masih diberi kesehatan yang baik buat dari Engkau. Layaklah kami memuji-muji Engkau. Layaklah kami menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau taruh harapan kami di tangan-Mu ya Tuhan. Kami taruh harapan kami di kaki-Mu ya Bapa. Karena Engkaulah sumber pengharapan kami yang hidup. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak saudara kita naikkan syukur kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita dengan ucapan syukur kita. Bersyukur. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Mari bawa hati kita, Kasih Tuhan. bawa hidup kita pagi ini di hadapan Allah kita yang hidup. Layaklah Kau dipuji, disembah ya Tuhan. Hanya Kaulah pertolongan kami, Kaulah pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Kami mau nyatakan iman kami di hadapan Kau pagi ini. Kau yang tidak akan pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau tidak akan jauh dari kami. Rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Rancangan-rancangan yang indah yang Kau beri. Kau selalu setia. Haleluya. Glory. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Punya Allah yang hidup seperti Engkau. Yang tidak kami lepaskan sampai akhir hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa besar kasih setia-Mu, penyertaan-Mu yang kami lihat di hari-hari yang lalu. Kau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Bahkan Kau menuntun kami, Kau memeluk hidup kami ketika hati kami terluka. Kau membasuh hati kami ketika hati kami kecewa. Kau mengangkat tangan kami ketika kami mulai terjatuh. Kau memberikan kami harapan ketika mulai ada jalan buntu dalam hidup kami. Kami lihat itu di hari-hari kemarin Tuhan. Kau tidak tinggalkan kami. Dan pagi ini juga Tuhan, kami taruh hati kami, hidup kami, iman kami, pengharapan kami di bawah kaki-Mu yang kuat Tuhan. Karena kami percaya kami akan berjalan di hari-hari ini, hari-hari ke depan nanti, dengan tangan Tuhan yang kuat, dengan tangan Tuhan yang penuh pengharapan, dengan tangan Tuhan yang penuh dengan berkat-berkat yang melimpah. Dan mujizat itu masih ada, pengharapan masih ada di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami lalui hari ini dan ke depan nanti. Di dalam nama Yesus, dengan tiang awan yang daripada Engkau, tiang api di dalam Engkau. Ketika kami berdiam diri, Kau melindungi kami. Ketika kami berjalan, Kau di depan kami. Kau berhadapan di depan kami Tuhan. Menyertai di dalam kami ya Bapa. Dalam nama Yesus. Karena kami lihat di hari-hari kemarin yang lalu Tuhan, kasih-Mu, karya-Mu, penyertaan-Mu sungguh
biasa. Dan kami bersuka cita di tengah pengharapan kami Tuhan. Karena harapan kami masih ada. Harapan kami tidak pernah tertidur. Pertolongan kami yaitu Engkau Tuhan Yesus. Selalu ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Glory Tuhan Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Sama-sama kita katakan pujian ini, kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami melihat di hari-hari kemarin yang telah lalu Tuhan, kasih-Mu, kesetiaan-Mu tidak pernah tinggalkan hidup kami. Sehingga hari ini kami bersuka cita karena pengharapan kami ada. Dan Kau buktikan dengan darah-Mu yang tercurah Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu. Yes. Amin Tuhan. Yes. Berkuasa, sanggup bangkitkan. Sama-sama katakan, Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. sekali lagi katakan, harapanku hanya nama Yesuslah menara kami yang kuat. Harapanku Haleluya. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sama-sama kita katakan pujian ini. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. nyata dalamku. Haleluya. Kau tidak tinggalkan kami, Kau tidak lepaskan kami Tuhan. Dalam tangan Haleluya. darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Darah-Mu berkuasa. Nama-Mu Haleluya. berkuasa, sanggup bangkitkan. Katakan pagi ini, harapanku. Harapanku Haleluya. di dalam-Mu, Yes. hanya Yesus. Kau Yesus Haleluya. kuatku. Glory Tuhan. Ku
yang kami lalui, yang kami tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kami percaya kami aman dalam Engkau Tuhan. Kami aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Ku percaya. Ku percaya. Ku aman dalam. Sekali lagi katakan dengan iman kita bagi saudara. Katakan dengan iman kita. Ku percaya. Ku percaya. Ku aman dalam-Mu. Haleluya. Kami percaya. Mari nyatakan iman kita pagi ini. Kita berkata-kata dengan iman kita pagi ini apa yang akan terjadi untuk hari esok. Perkatakan iman kita hari ini bagi saudara. Kami percaya Tuhan, Kau tidak tinggalkan kami, Kau tidak lalui kami. Kami akan melihat mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Kami akan melihat tanda-tanda mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Kami akan lihat keberkatan-Mu yang luar biasa. Kami akan lihat penyertaan-Mu yang luar biasa. Kami akan lihat mujizat Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, dalam keluarga kami. Kau akan memulihkan keluarga kami, memulihkan ekonomi kami, memulihkan hati-hati kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mujizat, kesembuhan, pengharapan, iman, kami akan semakin nyata. Kami akan siap untuk menanti kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kami akan tetap bertahan di dalam nama Yesus. Kami bertahan sampai iman kami, sampai terakhir, sampai Engkau memanggil kami Tuhan. Kami siap, anak-anak kami siap, anak-anak kami siap di dalam nama Yesus. Percaya, tetap yakin, nama Yesus tidak akan kami jual, nama Yesus tidak akan kami tinggalkan, nama Yesus tidak akan kami buang. Karena Engkaulah batu penjuru kami Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Di hari-hari yang kami lalui nanti Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kami yakin dan percaya ketika kami tetap bersetia kepada-Mu, Engkau selalu ada buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Kita tetap percaya di dalam Tuhan ada sukacita ketika kita berharap sama Tuhan. Haleluya. Tiada ku ragu Tuhan untuk mengikuti Engkau ya Bapak. Haleluya. Dalam nama Yesus, kasih setia-Mu yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah ku ragu kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Sekali lagi katakan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidup kami pegang Tuhan. hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Kita bersuka cita pagi ini. Yakinkan dengan iman kita. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan
Silakan duduk Bapak Saudara. Kita siap memuji Tuhan, kita siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Hanya firman-Mu Tuhan yang bisa menguatkan hidup kami Tuhan. Yang menegur kami. Yang menuntun setiap kehidupan kami Tuhan. Walaupun hari-hari yang kami lalui kami belum tahu Tuhan. Tapi kami mau berpegang pada Engkau ya Bapa. Walaupun bumi bergoncang, mungkin hanya langit pun akan bergoncang Tuhan. Tapi Engkau tetap Allah dalam hidup kami. Glory haleluya Yesus. Betapa dahsyatnya Engkau. Tiada yang lain. Hanya Engkau lah Tuhan penolong kami. Haleluya Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini Bapak Saudara. Serahkan hidup kita. Tiada yang lain. Hanya Engkaulah juru selamat kami. Hanya Engkaulah kekuatan kami Bapa. Selamanya kami tetap menyembah-Mu. Walaupun mungkin kami belum melihat mujizat Tuhan, tapi kami tetap percaya Engkau Allah yang terbaik buat kehidupan kami Tuhan. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita bangkit berdiri Bapak Saudara, kita nyanyikan pujian ini. Terselamsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
tergoyahkan. Kau Tetap Allah. Benar Bapa di surga, firman Allah berkata, Engkaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Engkaulah Allah yang kekal, tidak berkesudahan. Dan kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana ada semua karena Tuhan. Dan kami boleh menikmati hari yang indah, hari bersama dengan Tuhan. Engkau sudah pelihara kami selama 1 tahun. Dan kami ada sebagaimana ada karena Tuhan. Sebagai tanda syukur kami kepada Tuhan, kami boleh mengadakan satu ibadah, baik yang mengucap syukur pada Tuhan lewat pujian penyembahan, baik sadar syukur kami kepada Tuhan. Maka pada pagi hari ini kami serahkan segala beban kami serahkan segala problem kami serahkan segala masalah hidup kami semua kepada Bapa di surga. Biar pagi hari ini Kau berikan jawaban melalui firman-Mu menjadi satu bekal untuk kami masuk di tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Immanuel menyertai sampai kesudahan akhir zaman Tuhan. Sekali lagi Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang hadir, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang cinta Dia katakan Shalom, Shalom, Shalom. Nah, selamat tahun baru ya, 2021. Terasa ya, Tuhan pelihara, ya. Kita merasakan kebaikan Tuhan di tahun 2020. Tak terasa kita lalui sekalipun berat, ya. Tapi kita bisa sampai ya, di akhir tahun 2020 ya. Nah, dan hari kita nginjak di tahun 2021 ya. Nah, mungkin saudara tengah malam ada yang begadang, saya nggak tahu ya. Pokoknya saya jam 8 saya tidur, suara dor gitu saya dengerin aja ya. Tapi saya tidur aja. Lihat tangga saya depan kan dia pasang kembang api. Saya ngapain nonton kembang api, bosan gitu ya. Untuk saya tidur ya. Nah, saudara silakan ya. Tapi satu perkara, saya berterima kasih kepada Tuhan. Semua jemaat dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, hari saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya akan tuntaskan ya. Cepat, padat, isi. Nah, Yesus pengharapan jiwa kita. Diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 23. Berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, Ia yang menjanjikannya, Dia setia. Saya bagi dalam 3 bagian. Yang pertama berpegang teguh, pengharapan, dan janjinya Dia setia. Nah, teguh itu suatu kuat gitu ya, tegar, kokoh ya, kuat, tegar, kokoh, dan bahasa kasarnya tahan bantingan. Ya, tahan bantingan. Tuhan mau ya kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita ini kepada Kristus ya. Nah, kita tahu bahwa dunia yang kita tinggal hari ini ya, dunia ini yang kita tinggal hari ini tidak lepas daripada persoalan hidup. Ya. Persoalan hidup. Jadi saudara tidak bisa lari dan bisa menerima kenyataan. Selama kita dalam dunia ini gak lepas dari persoalan, masalah. Nah, sebagaimana Ibrani 12 ayat 26 dan ayat 27. Perhatikan, saya akan ulas sedikit ya. Ibrani 12 ayat 26 dan waktu suaranya menggoncang. Ibrani 12 ayat 26. Ibrani 12 ayat 26. Waktu suara Tuhan menggoncangkan bumi. Perhatikan, suara Tuhan menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi, Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Cukup. Suara Tuhan. Suara Tuhan itu ada, kita bisa mendengar suara Tuhan
melalui apa? Bisa saja melalui ayam, kukuruyuk, supaya itu sadar gitu ya. Melalui keledai, ya, kata pendeta yang kupluk gitu ya, Beliam, ya, sampai nggak denger, nggak ngerti gitu ya. Melalui suasana nubuatan, ya, dan melalui hamba Tuhan yang benar-benar gitu ya, ya, benar-benar mau dipakai Tuhan, ya, dan melalui suasana perang, ya, melalui gempa bumi, kita akan mendengar suara Tuhan, ya, melalui Tuhan bisa pakai dalam hidup pimpinan Roh Kudus. Nah, suara Tuhan itu menggoncangkan bumi. Ya. Melalui suara Tuhan kita melihat hidup yang kita jalani. Ya. Kemarin Jakarta ada apa? Jakarta gempa bumi. Ya. Ya. Dan suara Tuhan ini menjadi satu kenyataan mengingatkan kita. Apakah kita punya iman yang teguh atau tidak, ya tergantung saudara. Tergantung saudara. Maka dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 ini, ya, Matius 7 ayat 24 sampai 27 ada dua bangunan, pasir dan batu. Tergantung bangunan itu. Dan bangunan itu masing-masing akan mengalami ujian. Ya, kekuatannya dari bangunan, dari pondasi, dan bangunan itu akan dites atau diuji bagaimana kekuatan pondasinya. Ya, soalnya Suramadu itu kuat. Ya, angin, kalau saya sebut sekali ya, soal Patri ini ya, kekuatan bangunan dari pondasi. Nah, ketika ngadepin angin, hujan, dan banjir itu bagian satu ujian. Dan peristiwa yang kita hadapi hari-hari ini, suara Tuhan menggoncangkan bumi, mengingatkan kita, mencelikkan kita, menyadari kita bahwa suara Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang kita lihat, oh Tuhan berbicara. Bahwa kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Ya. Mengingatkan suara Tuhan bahwa kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Dia datang bukan sebagai bayi lagi. Dia datang sebagai mempelai pria surga. Ia akan menjemput gerejanya dalam keadaan siap berdandan, berhias, dan siap bertemu dengan Dia. Saya ulang kembali ya. Dia tidak datang bukan sebagai bayi lagi, tapi dia datang sebagai mempelai pria surga yang akan menjemput gerejanya yang siap sedia. Berdandan dewasa, ya, berdandan dewasa dalam keadaan siap sedia. Kapan? Ya, melalui suara-suara ini mengingatkan kita. Supaya apakah iman kita kokoh atau tidak melalui suasana gempa dan saat ini goncangkan. Iman kita. Sebab Lukas 18 ayat 8, jika aku datang ke dunia ini masih adakah iman di bumi ini? Jika aku datang masih adakah iman di bumi ini? Menunjukkan bahwa iman kita kokoh. Apa iman kita goyang, ya tergantung kita. Ya, tebas. Ujian pasti datang. Nggak mungkin, nggak akan datang tidak ada masalah. Bohong. Oh, saya ikut Tuhan akan jadi senang. Bohong. Sebab Tuhan katakan, barang siapa ikut Yesus, bukan ikut pendeta ya. Barang siapa ikut Yesus, dia semua mengikut salib dan menyangkal. Tantangan pasti ada. Nah, bagaimana kita buat tantangan? Nah, tapi kita punya tantangan. Kita akan bisa kalau kita iman kita pegang pada pengharapan kita kepada Kristus. Maka dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19. Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saya ulang ya. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi pengharapan kita ini ada suatu sau yang kuat. Sau itu suatu jangkar. Ya kalau kapal mau diam,
lempar sau supaya kapal itu tetap tidak lari, tidak kemana-mana karena ada sau yang memegangnya. Nah, supaya angin, hujan datang tapi kawal. Nah, tetapi sau yang Tuhan masuk ini ada jiwa yang kuat, yang aman, yang telah dilabuhkan ke belakang tabir. Jadi sau kita hidup rumah tangga atau perahu hidup kita ini, kita lemparkan sau kita ini kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan di mana? Dilabuhkan di belakang tabir. Sau kita ini kita labuhkan ke belakang tabir. Ya, bukan pada benda yang ada, tidak, tapi pada belakang tabir. Itulah pribadi Kristus. Nah, di belakang tabir. Nah, di sini kelihatan tabernakel, saudara. Ini pintu tirai. Di balik pintu tirai. Nah, ini belakang tabir. Tirai atau tabir sama aja ya. Tabir ini tirai. Ya, ini belakang ini. Di ruangan maha suci. Ya, ruangan maha suci. Jadi kalau imam dia mau datang dalam Imamat pasal 16, adakan satu perdamaian, dia membawa darah dari mezbah bakaran sampai ruangan maha suci. Imam besar kecil. Hanya 1 tahun sekali dia membawa darah dari mezbah bakaran di atas 7 kali percikan dan di muka 7 kali percik. Bila mana dia tidak diterima, dia mati. Nah, dia juga membawa darah bukan mengadakan satu perdamaian, bukan buat umat Israel saja, tapi buat diri sendiri. Ya, pendeta lah kata-kata. Pendeta, ya, diri sendiri, keluarganya, yang ketiga umat Israel. Diri sendiri, ya, membawa, ya, adakan perdamaian diri sendiri dengan Tuhan. Yang kedua keluarganya, yang ketiga umat Israel. Dia memegang beban. Ya, dia memegang adakan satu beban atau perdamaian, dia membawa darah. Ya, bila mereka terima, dia mati. Tapi ada satu pribadi yang luar biasa. Ya, dia membawa darah. Ya, membawa darah sendiri masuk sampai ruang suci dan dikatakan pintu tirai ini terbelah 2. Itulah siapa? Darah Kristus. Dia anak domba yang membawa darah sendiri. Darah hanya 1 kali saja. Kalau imam besar setiap tahun. Tapi Yesus sebagai imam besar, I besar, dia membawa darahnya sendiri. Pintu tirai terbelah 2. Set. Ruangan maha suci dan ruangan suci terbelah, robek. Ya, sehingga kita tidak perlu andali pendeta, minta doain dong, nggak perlu. Tapi bukan saja nggak perlu minta doain, puji Tuhan. Tapi intinya saudara bisa menghadap sendiri kepada Tuhan. Bapak, Tuhan, Bapak. Ya, mari saya kasih tahu kepada saudara, setelah menikmati ibadah malam tahun baru sebagai bapak atau keluarga, sebagai imam, menyampaikan doa syafaat buat keluarga semua. Ya. Kita bisa datang, anak kita bisa berdoa sendiri kepada Bapa. Semua bisa datang karena korbannya di Jogja. Nah, kita di belakang sau kita ini kita labuhkan ya kepada ruangan maha suci. Di mana ruangan suci ini bukan tata Allah. Ya, tata Allah. Di mana kita melabuhkan hidup kita ini, keselamatan jiwa kita ini kepada pribadi Kristus. Nah, kepada pribadi Kristus, sehingga kita jiwa keselamatan kita serahkan hidup kita sepenuh kepada pribadi Kristus. Angin, hujan, banjir pasti ada. Tapi kalau kita kepada pribadi Kristus, kita kuat. Kita kokoh, kita kuat menghadapi tantangan hidup. Kita tetap tabah dalam menghadapi tantangan hidup. Karena kita tahu kan, pada pribadi Kristus di belakang sau. Kalau tidak, kita tidak akan kuat. Ya, berlabuh. Jadi itu. Nah, yang ketiga dikatakan dalam firman Tuhan apa? Dia yang menjanjikannya setia. Ya, janjinya dia setia. Nah, janjinya dia setia. Janjinya dia setia. Nah,
Saudara perhatikan, coba tolong LCD yang bantu. Nah, saya ambil satu lukisan saja dengan firman. Janjinya dia setia. Dalam hidup yang kita jalani, saya tidak tahu persis dan saya tidak meramal. Sebab dunia yang kita tinggali gak mungkin akan jadi Firdaus. Dunia ini gak mungkin jadi Firdaus. Dunia penuh dengan tangisan dan air mata. Dunia penuh dengan permasalahan. Dunia penuh problem. Kapan berhentinya? Wahyu 13:14. Berbahagia orang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sebab dia telah meninggalkan kelelahannya. Jadi hidup ini yang kita jalani di tahun 2021 katanya lebih berat daripada tahun 2020. Ya, camkan baik-baik katanya ya. Di tahun 2020 kita sudah lalui berat, tapi ke tahun 2021 lebih berat daripada 2020. Ya, berat dengan persoalan, masalah, problem dan segala-galanya. Ya, berat. Jangan bilang, oh tahun depan lebih enteng, belum tentu. Tahun ini banyak, belum tentu. Itu baru kata orang. Ya, tetapi kenyataan bahwa dunia kita hidup di akhir-akhir zaman, firman Tuhan sudah digenapi. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 dikatakan pada akhir zaman manusia akan egois, mementingkan diri sendiri, hamba uang, dan selanjutnya. Nah, hidup yang kita jalani gak seperti apa yang kita bayangkan. Senang, api puji Tuhan, tapi berat. Nah, berat. Ya, tetapi kok dikatakan berat itu ditambahin tengah huruf K. Apa? Jadi berkat. Ya. Kalau berat ini kan sengaja jadi kalau ini enak kan? Berat tengah-tengah ditaruh K. Jadi berkat. Siapa K itu? K itu siapa? Kristus yang janjinya dia Nah, ini berat itu akan jadi indah. Berat itu akan jadi berkat karena ada Kristus yang janjinya dia setia. Ini yang kita tahu. Berkat dunia yang kita jalani berat. Tapi kalau kita taruh huruf K ini menjadi berkat. Siapa K ini? Dan K ini jelas Kristus. K Kristus yang janjinya dia setia. Ini sekalipun berat. Ya, kita jangan usah mikirin beratnya, tapi pikirkannya berkat. Kenapa? Karena Kristus janjinya dia setia. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan, tadi dikatakan di belakang tabir. Sau pengharapan kita di belakang tabir. Tapi ini, saudara tahu dalam tabernakel ini ada ruang suci dan ini halaman, ya. Ini ruang suci dan ruang maha suci. Di antara ruang suci dan ruang maha suci ada tenda. Tudung, maksudnya tudung, ya. Tudung ini yang melindungi ruangan suci dan ruangan maha suci. Saya nggak punya gambar ya, ruang suci. Nah, ada 4 tudung. Tudung tabernakel, tudung dari kulit domba, yang ketiga dari kambing, yang keempat dari minak gajah atau lumba-lumba. Ini bukan satu pelindungan, saudara perhatikan sini. Pelindungan dari matahari panas, ya. Misal dari hujan. Ya, hujan, panas, matahari, segala-galanya pelindungan. Tetapi di luar akan mengalami panas. Saudara di luar cuma panas. Tapi di dalam enak, adem, ada AC-nya, duduknya enak. Nah, ini pelindungan. Inilah dikatakan pelindungan. Kalau sakit saudara, pengharapan sau kita pada babak tabi ini, pada pribadi, pada Kristus, ada janji pelindungan. Nah, dikatakan pelindungan. Gak panas, gak kehujanan, karena pelindungan. Sekalipun hidup ini berat. Ya, hidup ini berat. Pasti berat. Tapi kata undang K ini menjadi Kristus dan janjinya setia. Jadi hidup ini kita ajak Kristus masuk dalam hidup kita. Ajak Kristus masuk dalam hidup kita akan hidup yang berat ini jadi berkat. Karena apa? Tuhan yang janjinya setia. Janji setia, janjinya setia ini
Kalau kita mau masuk dalam ruangan suci dan masuk ruangan suci. Jadi tabur itu ada terbelah dua, ruangan suci, ada tempat pelindungan. Saya berdoa loh. Siap saat saya berdoa, Tuhan, biar anak-anakmu masuk dalam hitungan pelindungan Tuhan. Jadi anak-anak sidang jemaat, saya berdoa supaya mereka masuk dalam hitungan pelindungan Tuhan. Bukan Kristen. Ya, bukan agama Kristen. Saya nggak ngomong enggak. Oh, agama Kristen enggak. Ya. Tapi mereka masuk dalam hitungan pelindungan Tuhan. Ini penting. Kalau nggak dipasih itu kan, artinya hitungan namanya hitungan. Masuk hitungan. Nah, masuk hitungan itu mereka yang masuk dalam ruangan suci dan ruangan suci. Ruangan suci. Ini ada pelindungan. Ada janji pelindungan Tuhan. Kalau kita masuk dalam bilangan dalam pelindungan Tuhan. Ini dikatakan tadi pelindungan. Ada tudung yang menutupi. Bukan sekedar Kristen main kembang trompet itu bukan itu kan saya nggak berdoa mereka begituan. Berdoa untuk saudara dan juga berdoa buat saya sendiri. Tuhan, biar anak-anak masuk dalam bilangan orang yang termasuk dalam hitungan masuk dalam pelindungan Tuhan. Kalau nggak dilindungi Tuhan, jelas di luar. Jangan masuk hitungan pelindungan Tuhan. Kenapa? Kehujanan, kepanasan. Silakan mau di luar silakan. Up to you, silakan. Serah kamu. Nah, tapi kalau mereka mau masuk ada pelindungan Tuhan. Tuhan nggak pernah memaksa ya. Ingat, Tuhan nggak pernah memaksa. Ingat, Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan memberikan manusia hak bebas. Maka saya bilang saudara yang mau memberi persembahan, puji Tuhan. Nggak memberi ya haleluya. Saudara memberi persembahan korban syukur tahunan, puji Tuhan. Nggak memberi pun nggak masalah. Ya. Kalau saudara untuk melengkapi suatu ibadah, memberi persembahan, silakan. Nggak memberi, haknya saudara. Saya nggak senang kalau pendeta ngancem-ngancem, imbing-imbing. Saya paling nggak senang gitu kalau gitu kita nggak usah lah. Kalau mau beri hati yang tulus. Nanti kalau memberi diberkati Tuhan, itu imbing-imbing. Hati yang tulus beda. Ya, hati yang benar-benar mengasihi Tuhan dengan sikap yang tidak terpaksa. Beda. Ya. Halal katanya. Oh, beda. Hati yang ini beda. Yang keluar di dasar hati kita karena kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Beda. Maka Tuhan mau Tuhan mau juga apa yang kita lakukan dengan hati yang rela masuk dalam sistem. Ya, masuk dalam ruangan suci supaya dapat pelindungan Tuhan. Kenapa? Kita harus masuk dalam pelindungan Tuhan. Sebab kita awal yang pertama. Hari yang pertama, minggu yang pertama, tahun yang pertama. Kita butuh pelindungan Tuhan sebab Dia Kristus yang janjinya setia. Jadi kenyataan gitu. Ya, kenyataan bukan ngomong Tuhan setia tapi nggak nyata. Tapi nyata gitu, nyata dalam hidup kita. Sehingga pelindungan Tuhan ini nyata. Sebagaimana umat Israel di Goshen, ingat kan? Umat Israel di Goshen. Ya, dalam Keluaran 8 ayat 22, 23, Keluaran 9 ayat 26. Kalau umat Israel di Goshen, dia terpelihara. Tulah demi tulah datang, tapi dia terpelihara. Ya, kenapa? Ada masuk pelindungan Tuhan. Penting. Jangan tak konsep, oh enggak, saya punya duit, saya kaya, enggak. Kekayaan enggak jaminan. Orang pikir, oh uang saya bawa miliaran, enggak ada artinya. Enggak ada artinya, kecil. Berapa banyak orang yang sekarang uangnya triliunan. Ya, saudara perhatikan, punya pesawat apa, utang sekian triliun, saya enggak bisa sebut lah berapa. Ambruk. Enggak salah, kalau enggak salah, Air Asia utangnya berapa triliun, saya enggak ngerti ini. Itu bukan miliaran, triliun itu 1000 miliar bos. Oh saya punya uang 10 miliar kaya, belum. 1 triliun itu 1000 miliar.
Kadang-kadang orang sombong dengan duitnya. Gua nggak memberi, gereja bangkrut, enggak. Kalau saya nggak memberi, gereja ambruk, enggak. Karena dia konsep bikin uang. Tidak, Tuhan mau yang utama itu pelindungan Tuhan nyata dalam hidup saya dan saudara. Sebab kita masuk di tahun yang baru, minggu yang baru, hari yang baru. Supaya pernyataan Tuhan nyata dalam hidup kita. Janjinya Dia setia. Ingat firman Tuhan sampaikan Bapak Yusuf Immanuel. Ya, salah satu pegang firman Tuhan, jangan ragu firman Tuhan. Yang ketiga, lekat dengan firman Tuhan. Nah, apa lekat dengan firman? Immanuel. Nah, maka dikatakan dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Yuk kita perhatikan. Ibrani 13 ayat yang kelima. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Membiarkan dan meninggalkan. Ini bukan pada penyataan. Ya, bukan pernyataan atau janjinya. Dia tidak akan meninggalkan sekali-sekali. Ya, bukan aku sekali-sekali. Aku tidak akan meninggalkan. Tidak. Aku tidak akan meninggalkan. Tapi aku sekali-kali. Dia kan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan kau. Jadi nggak pernah dia tinggalkan saudara saya. Setiap saat 24 jam standby. Standby. Saudara perhatikan. Ya, kemarin saya baru di rumah sakit jadi punya pengalaman. Rasain tidur di rumah sakit. Suster. Ya. Dia standby. Ya. Pencet aja. Datang. Tapi ingat terbatas. Pencet. Karena jangan nongol dulu. Berapa menit dulu baru nongol. Karena ada ruangan itu misalnya. Tapi Tuhan itu lain. Dia standby terus. Artinya sekali-kali. Artinya dia 24 jam mendampingi saudara. Jadi Tuhan itu mendampingi saudara. Tidak membiarkan dan meninggalkan. Artinya mendampingi saudara terus menerus. Saya saat ini damping saya juga istri saya. Tapi satu ketika dia keluar, kenapa? Mau beli makanan. Mau nggak mau. Artinya sekalipun istri dia tidak sampai tidak demikian seperti itu. Dia sekali-kali dia mendampingi saudara terus menerus. Ya, terus menerus 24 jam. Ini Tuhan. Janjinya dia setia. Ya, janjinya setia. Ya, kalau kita mau terus menerus kita lekat dengan dia. Ya, kita mau lekat dengan dia. Ya, lekat. Bukan sekedar kata-kata. Ya, pernyataan Tuhan itu atau Immanuel menyertai. Bahkan dikatakan dalam Yesaya 49 ayat yang ke-15. Yesaya 49 ayat yang ke-15 yang berkata demikian. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia atau ibu itu tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ya. Kita lihat sekarang ada wanita ketika hamil. Ya, langsung ada yang dibunuh, ya, lihat di TV kan ya, ada yang dibunuh, ada yang dibuang, tempat sampah, ya, masalah. Seorang wanita yang normal gitu ya, punya narui yang begitu kasih kepada anaknya. Saudara sebagai wanita sadar, mengerti pasti. Seorang wanita ada narui kasihnya kepada anaknya sedemikian rupa. Lebih baik saya sakit daripada anak saya sakit. Lebih baik saya nggak makan daripada anak saya nggak makan. Lebih baik saya dikatakanlah hidup saya menderita, yang penting anak saya bisa senang. Itu naruh ibu. Makanya bagaimana seorang ibu tuh ada naruh. Makanya kalau anak kurang ajar,
Ya, anak muda perhatikan. Hei anak muda, kalau kalian kurang ajar pada mama, wah mama sakit. Kalau ditabok sakit, tapi lebih sakit hatinya. Atau mama sekolah TK nggak lulus nih sarjana. Lu nggak tahu sekolahnya sarjana siapa? Mama bodoh, saya pinter. Tuh ilah. Dia lupa siapa sih yang kasih sekolah, siapa yang kasih makan. Ya. Karena kan lupa. Ini anak muda banyak kali sampai lupa pada orang tua. Hati-hati. Oh mau panjang umur. Ingat Efesus 6 ayat 1 dan 2. Yang berkata ketiga. Supaya bahagia dan ya, hidup kita bahagia dan panjang umur. Ini penting. Hati-hati. Anak muda jangan kurang ajar pada orang tua. Nah kalau seorang ibu sampai melupakan bayinya. Lihat di TV lah. Kadang ekonomi lah segala-galanya, bla bla. Tapi kita nggak bicara itu. Ini kalau sampai melupakan, maka saudara lihat bagaimana cintanya seorang ibu pada anaknya sedemikian rupa. Aduh, kadang-kadang anak mama sampai begadang, nungguin. Ya, udah sekolah, sekarang sekolahnya mamanya ikut sekolah, nungguin di sekolah. Anaknya baru pulang ikut sekolah, belajar, ngajarin lagi sekarang. Mau nggak mau mama harus jadi guru. Ya. Tapi seandainya ya, dia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Ya. Seandainya itu dia menyayangi anak kandungannya. Sekalipun dia melupakannya atau dia menyayangi. Tuhan tidak akan melupakan saudara. Amin. Tuhan nggak melupakan saudara. Ingat Kak, berat jadi berkat. Tuhan nggak melupakan saudara. Dia tidak akan melupakan saudara. Camkan baik-baik. Dia tidak akan melupakan saudara. Kalau anak, satu lukisan kita bayangkan. Kalau dia, tapi Tuhan nggak akan melupakan saudara. Ini penting. Dia ingat akan janjinya. Ketika apa? Pengharapan kita pada pada tabir di balik tabir ini. Pengharapan kita ini kepada Kristus. Ya. Sekalipun berat. Ya. Tapi dia tidak akan melupakan engkau, melupakan saudara. Ya, dia tidak akan melupakan. Jawab janjinya setia. Tuhan ini bukan seperti manusia. Saya bisa bohong, saudara. Bisa lupa. Tapi dia tidak pernah melupakan. Dia tidak akan melupakan. Bahkan dikatakan ada firman Tuhan dalam Yesaya 43. Ayat pertama dan sampai ayat yang kedua. Perhatikan. Yesaya 43 ayat pertama dan ayat yang kedua. Tetapi sekarang, begitulah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Perhatikan, janganlah takut. Janganlah saudara takut. Sebab Tuhan telah menebus engkau. Mulai apa? Mulai darahnya di Kalvari. Ya, pintu cerai terbelah dua. Mulai darahnya Tuhan tebus saudara. Tuhan telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaan Tuhan. Jadi kalau sudah tebus darahnya, kita bukan jadi ya, miliknya iblis, tapi miliknya Tuhan. Dulu kepunyaan iblis, tapi melalui darahnya kita jadi milik kepunyaan Tuhan. Perhatikan ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau melalui air. Aku akan menyertai engkau, atau Immanuel, air, ya, air dunia ini, ya. Air, melalui air atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Itulah Immanuel. Kita ingat, ya. Ingat Sadra, Mesat, dan
Daniel, kitab Daniel jelas. Ada penyataan Tuhan. Api. Air. Air itu dia menghanyutkan. Karena harus menghadapi teguh. Ya, hujan, air kan. Banjir, air. Angin. Tetap kokoh. Karena kita apa yang kita bisa dikuat? Karena Tuhan menyertai saudara. Immanuel ini bukan sekedar kata-kata. Immanuel, arti kalau kita masuk sistem. Masuk dalam sistem penggembalaan lebih enak ngomongnya ya. Ada janji pelindungan Tuhan. Ada janji pelindungan Tuhan. Kalau kita masuk dalam hitungan, ada hitungan itu bagaimana orang yang masuk dalam sistem pengembalaan. Ingat kan Yohanes pasal 10? Domba-dombaku masuk, hitungi satu-satu. Selesai tutup, dia jaga. Sebagai pintu, akulah pintu. Akulah yang menjaga domba-dombaku. Enak kan? Ngerti firman kan? Yohanes 10 lah, gak usah gampang. Dia pintu. Maka masuk dan sisi pengembala. Jadikan dia sebagai gembala agung yang baik. Ada janji pelindungan Tuhan. Ya, ada janji pelindungan Tuhan. Ada janji pelindungan Tuhan nyata hidup kita. Air. Jelas. Air. Api. Api masalah. Api persoalan. Api problem. Ya, tetap kuat. Immanuel beserta dalam hidup kita. Nah, penyataan Tuhan ini. Ya. Penyataan Tuhan yang kita butuhkan. Penyataan Tuhan yang kita butuhkan dalam hidup kita ini semua. Maka jadikan tempat hidup kita ini sebagai domba di hadapan Tuhan. Ya, mendapatkan diri kita sebagai domba di hadapan Tuhan. Dia gembala agungnya baik. Kita domba-dombanya Tuhan. Maka dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah maut. Ya, lembah kekelaman, lembah maut. Nanti satu saudara tanya di Israel ya. Lembah kekelaman apa sih? Lembah enak bukan? Lembah kekelaman, lembah maut. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Immanuel. Lembah kekelaman. Kita berjalan di dalam dunia yang berat ini. Dibagikan dalam dunia yang lembah kekelaman. Maut. Maut. Merajalela. Maut. Maut. Merajalela. Ya. Maut. Maut merajalela. Siap saat meragut. Siapa saja yang bisa ditarik. Tapi Tuhan katakan, dia gembala yang baik. Tuhan Immanuel. Tuhan beserta saya, kata Daud. Dan kata Daud juga kata buat kita semua. Bahwa Tuhan beserta hidup saya. Di tahun 2021 Tuhan beserta hidup saya. Maut gak bisa menahan kita, mengambil merekut kita, karena Tuhan beserta kita. Ya, beserta kita. Maka penting, janjinya setia, berat menjadi berkat. Janjinya setia. Ya, jadi janji Tuhan itu bukan janji Abu Nawas ya. Ya, coba Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Anak darah akan mengandung dan mereka seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai saudara. Ya, di tahun 2021 ya, ketika dia lahir, malaikat berkata, yang bernama Yesus Kristus Immanuel. Dia menyertai saudara. Ya. Jadi dia menyertai saudara. Penyertaan Tuhan kepada hidup saudara menyertai. Maka kenapa sih saudara bertanya?
Setiap waktu saya berusaha untuk membawa saudara makan, nikmati dalam suci. Saya bertanya, kenapa sih pejama mulu? Kenapa sih pejama suci mulu? Capek gue jadi tugasnya. Ya. Saya tahunya kerja siapa? Bapak Deki sama istri berdua. Cetrek. Pasti yang marah dia. Tapi dia tidak demikian. Dia tahu jemaat membutuhkan imunnya dari surga. Itulah lewat perjamuan kudus. Imun yang mana kita butuhkan? Yang dari surga. Hanya imun dari surga yang kita butuhkan. Kita menyertai Tuhan. Bukankah dia berkata pada Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Aku akan bangkitkan pada akhir zaman. Yang kedua dikatakan, engkau hidup yang kekal. Yang ketiga, kau dalam aku dalam engkau. Ia disebut Immanuel. Ya. Melalui tubuh dan darah Tuhan, Immanuel menjadi nyata di hidup kita. Supaya kita apa? Kita masuk dalam hitungan Tuhan. Ya, masuk dalam hitungan Tuhan, bukan saya. Hitungan Tuhan, Tuhan yang menghitung. Ya, Tuhan yang menghitung. Masuk hitungan bagian namanya yang tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Ya, bagian nama yang tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Penting. Ibu Elsia ada. Ibu Mika ada. Kenapa? Kau pagi-pagi sebelum datang ya datang duluan. Lebih kan. Saudara kalah sama Bu Elsa. Ya. Lebih dulu. Nama yang terdaftar berarti orang masuk hitungan, berarti ada masuk dalam pelindungan Tuhan. Kemana kita butuh? Hidup kita jalan pasti berat. Ya, Immanuel ini menyertai saudara terus menerus. Bahkan sampai Matius 28 ayat yang ke-30. Matius 28 ayat yang ke-30. Masuk ayat 20 maksud kami. Matius 28 ayat 20. Dan ajaran Matius 28 ayat 20 maksudnya. Ajaran mereka melakukan segala sesuatu yang telah kubilang kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Sampai akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Pernyataan Tuhan. Menyertai Tuhan sampai akhir zaman. Tuhan menyertai sejak dari lahir sampai akhir itu. Artinya sejak kita mengenal Tuhan sampai kita dipanggil Tuhan, Tuhan selalu menyertai kita. Di tahun 2021 Tuhan juga menyertai 2022. Tuhan sampai menyertai kita sampai dipanggil Tuhan. Senang kan? Kalau kita mau masuk dalam hitungan penyertaan Tuhan berlaku hidup kita semua. Dan hari ini kita menikmati tubuh dan darah Tuhan. Supaya Immanuel menjadi satu kenyataan dalam hidup kita semua. Ya, menjadi satu kenyataan dalam hidup kita semua. Lewat tubuh dan darah Tuhan. Lewat tubuh dan darahnya yang mengingatkan kita akan kasihnya, bahwa dia setia. Ya, tetap teguh, berpegang pada pengharapan kita, pada saw kita pada Kristus, dan dia setia sampai kesudahan akhir zaman. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Darahnya. Kita akan masuk ke jam suci. Amat kuasa. Pelayan-pelayan jam suci tampil ke depan. Sucikan dari dosa. Lepaskan semua suka. Pelayan jam suci tampil ke depan. Darahnya.
darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Bapa, Engkau mengenal kami semua yang hadir. Engkau sudah berbicara buat kami pada pagi hari ini. Janji Engkau setia, Immanuel, menyertai kami sampai sudah akhir zaman. Sebagaimana Matius 28 ayat yang ke-20. Ada kuasa kebangkitan. Kau dalam aku dalam engkau. Dan juga hidup yang kekal. Maka pada pagi hari layakkan ke hamba-Mu pribadi. Ampuni segala dosa hamba-Mu. Layakkan para hamba-hamba-Mu untuk melayani tubuh dan darah-Mu Tuhan. Layakkan Tuhan. Ampuni segala kekurangan kami semua yang hadir. Maka pada pagi hari turunkan berkat-Mu saat perjamuan kudus ini. Dalam berkat nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bukan lagi roti, tetapi dalam sebuah tubuh Kristus. Yang merupakan makanan minuman sesungguhnya. Yang berhidup kekal. Amin. Tetap berhubungan dengan Tuhan. Darahnya amat kuasa, sucikan dosa, semua susah, darahnya tebus saya. Amat kuasa. Silakan saudara buka. Jangan makan dulu ya, atau minum dulu. Kita akan makan bersama-sama. Lepaskan semua susah, tetap masuk dalam hadirat Dia. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa,
lepaskan semua susah, darahnya tebusan. Kuasa sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, tenang sejenak, tetaplah masuk dalam hadirat Dia, tetap berhubungan dengan Dia. Saudara buka silakan, tapi jangan minum dulu. Sudah terima semua, di atas, di bawah, musik. Sajak saudara kita bangkit berdiri. Immanuel, disebut Immanuel. Tubuh Tuhan sebelah kanan, darah Tuhan sebelah kiri. Serta kita yang disebut Immanuel. Lebih lembut lagi. Immanuel. Tubuh Tuhan sebelah kanan, darah Tuhan sebelah kiri. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Bapa Tuhan Yesus. Pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi pengingat akan aku. Demikian juga yang ambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian yang baru menerai oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi pengingat akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian sampai Ia datang. Dengarlah baik-baik. Demi roti yang telah ucapan syukur dan diberkati, dan ibadah saudara, bukankah di dalam Tuhan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nanti Bapak Pendeta Michael sampaikan doa syukur. Ambil cawan Tuhan. Junjung lebih tinggi kepala saudara. Dengarlah baik-baik. Demikian cawan minuman yang telah ucapan syukur diberkati dan di bagian saudara, bukankah di dalam Tuhan darah Kristus? Amin. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat dua tangan kita. Kenaikan doa syukur kita kepada Tuhan.
Kita menyembah kepada Tuhan. Ya Ramasiki la masaka papa papa siki la masaka papa papa siki la masaka papa Ina la masaka papa ya la masiki la masiki la masiki la masiki la terima kasih ya la masiki la masaka papa terima kasih ya Allahku, terima kasih Yesusku. Mari kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Ketika Tuhan masih memperkenalkan kita untuk memasuki tahun 2021, kita mau pegang janji firman Tuhan bahwa Allah kita Allah yang setia dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Mari kita mau mengucap syukur buat hari yang Kau beri dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh memasuki tahun 2021, ini semua karena kasih-Mu, ini semua karena penyertaan-Mu yang begitu sempurna Tuhan. Hari-hari lepas hari kami rasakan betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kami, dan tidak ada satupun kecurangan dalam hidup kami Tuhan yang Kau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Kau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih kami pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Tahun 2021 kami mau masuk dengan ucapan syukur, dan kami mau katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Terima kasih buat hari-hari yang akan kami lalui Tuhan. Kami yakin percaya rancangan-Mu indah dalam hidupan kami. Tidak ada Tuhan satupun Tuhan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang damai sejahtera, mendatangkan sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan rancangan kami Tuhan. Biarlah seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Apa yang menjadi impian kami, boleh Tuhan Kau genapi dalam kehidupan kami Tuhan. Apa yang menjadi Tuhan rencana kami, boleh berserta Tuhan dengan serendah hati-Mu Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup. Kau baik dan sangat-sangat baik. Melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami telah berdiri Tuhan, diberikan imun Tuhan, dan kami yakin percaya Tuhan, dalam nama Yesus kami dapat melalui wabah ini Tuhan. Kami sebab Kau penyertaan-Mu begitu sempurna, kami ada dalam pelindungan dan ada dalam hitungan orang-orang yang dilindungi Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup. Terima kasih Kau baik dan sangat baik Tuhan. Kami mau berkati hari-hari ke depan kami Tuhan. Berkati keluar masuk kami Tuhan. Kami mau berkati Tuhan anak-anak kami. Kami mau berkati Tuhan istri kami, Tuhan suami kami. Kami mau berkati orang tua kami. Dan kami mau berkati Tuhan lingkungan gereja ini. Kami mau berkati Tuhan lingkungan di mana kami tinggal Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mampukan kami ya Allahku. Kami yakin percaya kami mampu, sebab Engkau Allah kami yang setia. Terima kasih Immanuel. Haleluya. Sungguh kami bangga memiliki Tuhan yang hidup. Tiada kata-kata yang manis selain ucapan syukur buat kasih-Mu yang begitu limpah dalam hidup ini, buat cinta-Mu yang limpah dalam hidup ini. Dan kami ada sebagaimana ada karena Tuhan. Firman-Mu menteraikan dalam hati kami. Bukan sekedar menterai Tuhan, tapi kami mengalami Tuhan. Firman-Mu kami alami Tuhan. Berat jadi berkat karena Immanuel. Sertai dalam rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Sertai dalam bisnis kami, hidup kami, cucu kami, anak kami, mantu kami, bahkan sidang jemaat. Semua Immanuel beserta saudara. Hari kami akan melangkah di hari yang pertama, minggu yang pertama, bulan yang pertama, tahun yang pertama. Mungkin besok kami akan bekerja mencari nafkah. Kami akan berdagang atau sekolah dan segala-galanya. Kami pertaruhkan hidup kami semua kepada Tuhan. Biar kami masuk orang yang masuk hitungan, orang yang masuk dari hitungan pelindungan Tuhan.
Immanuel. Kami butuh Tuhan. Kami perlu Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Yang ada berat, tapi ada Engkau jadi berkat. Tuhan, Kau menyertai kami untuk tahun ini. Rumah tangga kami, studi kami, pelayanan kami, anak-anak kami, cucu kami, istri kami, suami kami. Usaha yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih. Istimewa rumahmu. Rumahmu Tuhan. Jangan ada kelas gereja Tuhan. Tuhan, jangan tinggalkan ke rumahmu ini. Tuhan, jangan tinggalkan rumah ini. Kau ada. Kami rindu dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau pelihara kami tahun 2020. Kau juga pelihara kami 2021. Kami ulang tahun pada minggu ini. Berkati mereka yang ulang tahun. Berkati mereka yang ulang tahun pernikahan pada minggu ini. Untuk Bapak Degi tepat tanggal 5, 41 tahun. Biar kasih-Mu tetap melimpah jadi hamba Allah yang durapi. Kau tetap menyertai buat kami semua yang hadir. Hamba tidak tahu siapa yang harus menikah. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu yang lain. Sebelum kami berpisah satu lain, kami akan memberikan persembahan untuk melengkapi suatu ibadah. Kami memberi kepada Tuhan dengan hati rela, dengan tidak ada motivasi lain, dengan sukarela, dengan karena mencintai Engkau, mengasihi Engkau Tuhan. Seberapa yang kami beri kepada Tuhan dengan cinta, dan kami boleh korban syukur kepada Tuhan, dan juga mengembalikan hak milik-Mu Tuhan, karena kami mencintai Engkau. Dan korban syukur tahunan yang kami berikan kepada Tuhan. Dan lebih pada Tuhan, anak-anak mungkin ada yang luar kota, ada yang luar pulau. Lindungi mereka sepanjang hari lepas hari. Biar mereka mungkin besok atau lusa pulang dengan selamat, bungkus dengan kuasa darah. Terima kasih Bapa. Kau yang rohani Kau berkati, yang jasmani juga Kau berkati. Engkau akan memberkatinya. Diberkatilah baku nasimu, diberkati kandunganmu, diberkati engkau masukmu. Engkau bukan jadi ekor tapi bukan kepala. Engkau bukan naik. Bahkan setiap tapak kaki Yosua diberkati. Bahkan tapak kaki kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dari kekasih bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepada saudara. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus.